Biar makin nempel di kepala, kita pakai kisah nyata PT Sukses saja ya. Tanggal 1 Desember, PT Sukses ini impor barang dagangan dari Amerika senilai $5.000 AS. Waktu itu, kurs spot pasar lagi enak-enaknya di angka Rp15.500 per dolar. Jadi, tim akuntansinya langsung ngalihin aja dan mencatat persediaan di debit, terus utang dagang di kredit, masing-masing sebesar Rp77.500.000. Sampai di titik ini semuanya masih kelihatan aman, normal, dan sesuai sama budget mereka. Tapi, bayangin tanggal 31 Desember akhirnya datang. Perusahaan lagi sibuk tutup buku akhir tahun, tiba-tiba ada lonjakan kurs yang bikin jantungan. Dolar AS mendadak menguat gila-gilaan sampai nyentuh level Rp16.000. Utang $5.000 yang sebulan lalu rasanya enteng di Rp77,5 juta, sekarang secara gaib membengkak jadi Rp80 juta. Selisih ini otomatis menciptakan kerugian kurs sebesar Rp2,5 juta. Ingat ya, ini bukan uang monopoli, ini benar-benar uang real yang secara otomatis menguap dari kantong perusahaan kalian. Padahal kalian nggak nambah beli barang apa-apa. Dan karena standar akuntansi kita itu tegas, PT Sukses mau nggak mau harus mengakui fakta pahit ini. Di tanggal pelaporan 31 Desember, mereka diwajibkan bikin jurnal penyesuaian. Mereka harus mendebit akun rugi selisih kurs sebesar Rp2,5 juta dan mengkredit alias nambah saldo utang dagang mereka dengan angka yang sama. Seketika itu juga, beban ini langsung ngehajar laporan laba rugi akhir tahun, bikin margin keuntungan bersih yang mungkin udah dikumpulin susah payah dari jualan setahun penuh jadi tertekan. Tapi jangan keburu pesimis. Ingat cheat code di piutang tadi? Coba lihat deh apa yang dialamin sama PT Global. Bulan November, mereka habis ekspor barang ke luar negeri dan mencatat piutang sebesar $8.000 AS. Pakai kurs waktu itu, piutangnya setara Rp120 juta. Terus, pas 31 Desember datang, dolar melesat ke 15.700. Ajaibnya, nilai tagihan mereka ikut membengkak jadi Rp125,6 juta. Tanpa harus repot-repot jualan satu kotak barang tambahan pun, PT Global secara sah membukukan laba selisih kurs sebesar Rp5,6 juta. Jadi, ya gitu deh. Di satu sisi ada yang meratapi kerugian, di sisi lain ada yang ketiban rezeki nomplok. Karena ngerinya fluktuasi ini, kita wajib masuk ke bagian 4, strategi lindung nilai atau hedging. Jujur aja, ngebiarin nasib keuangan perusahaan bergantung sepenuhnya sama naik turunnya kurs, itu udah kayak main judi di kasino. Korporasi-korporasi besar pasti nggak mau nasib laporan akhir tahun mereka diserahin ke kebetulan yang acak. Solusinya, mereka pakai hedging. Sederhananya, hedging atau lindung nilai itu adalah tindakan strategis dan proaktif buat neken abis-abisan risiko kerugian akibat kurs yang berubah-ubah. Caranya gimana? Mereka memanfaatkan yang namanya instrumen derivatif keuangan. Salah satu yang paling basic dan sering banget dipakai adalah kontrak forward. Inti dari kontrak ini tuh kayak perjanjian mengikat sama pihak bank buat melakukan transaksi falas di tanggal tertentu di masa depan, tapi harganya udah disepakati dan dikunci rapat-rapat hari ini. Coba perhatiin contoh ini. Benar-benar mengilustrasikan dengan jelas seberapa ampuhnya instrumen ini nyelamatin pembukuan kalian. Misalnya PT Indonesia punya utang dalam dolar yang jatuh tempo 3 bulan lagi. Karena manajemennya parno dolar bakal terus meroket, mereka gerak cepat bikin kontrak forward di kurs Rp16.000 per dolar. Dan tebakan mereka tepat. 3 bulan kemudian, pasar falas guncang parah dan kurs spot melonjak ke angka Rp16.500. Pertanyaannya, apakah PT Indonesia rugi besar? Oh, tentu tidak. Berkat proteksi kontrak forward tadi, bank tetap harus jual dolar ke mereka di harga Rp16.000 sesuai kesepakatan. Ekstra biaya yang mengerikan itu berhasil dihindari 100%. Brilian banget kan? Nah, sekarang kita bergerak menuju konsep gambar besar di bagian terakhir kita, bagian 5, penjabaran entitas anak asing. Coba bayangin, perusahaan induk kalian di Jakarta saking gedenya sampai punya anak perusahaan di Singapura atau Amerika, yang transaksinya full pakai mata uang lokal sana. Pas akhir tahun tidak, kalian kan harus menerjemahkan semua laporan anak perusahaan bule ini ke dalam rupiah sebelum bisa digabungin jadi satu. Nah, standar akuntansi lanjutan ngasih kita 2 pendekatan utama buat ngelakuin pekerjaan masif ini. Pertama, ada metode current rate. Ini simpel banget, hampir semua pos aset dan liabilitas di neraca diterjemahkan pakai kurs penutup akhir periode. Sementara buat modal atau ekuitasnya tetap pakai kurs historis. Kedua, ada metode temporal. Kalau yang ini jauh lebih detail dan agak ribet, karena dia ketat banget bedain karakteristik posnya. Pos moneter aja yang pakai kurs penutup, sedangkan pos non-moneter, ingat kan yang nggak punya wujud kas tetap kayak mesin atau gedung, tetap diikat pada kurs historisnya masing-masing.
Pada akhirnya, memahami semua standar akuntansi ini bukan sekedar buat pamer dapat nilai bagus di laporan kepatuhan ya. Ini murni urusan bertahan hidup di ganasnya lautan bisnis internasional. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang harus kalian pikirin baik-baik. Di tengah ekonomi global yang benar-benar nggak bisa ditebak kayak sekarang, di mana satu cuitan politisi atau krisis di ujung dunia sana bisa mengguncang kurs dalam hitungan jam, seberapa siap kalian? Gimana kalian bakal mengaplikasikan aturan PSAK, misain pos moneter, sampai meracik strategi lindung nilai tadi buat mastiin laba kalian aman dari badai pergeseran mata uang berikutnya? Pastikan kalian gak cuma jago nyatet setelah kejadian, tapi juga pintar memprediksi dan memitigasi resiko. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini bareng saya. Pahami aturannya, lindungi nilai bisnis kalian, dan teruslah belajar. Sampai jumpa!